wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Suni Satisna, saya sendiri, dan rekan saya Safira Aulia. Kami akan membahas sedikit tentang konsep ilmu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Di pembahasan kali ini ada 4 materi pokok. Yang pertama, pengertian al-ilm. Yang kedua, instrumen meraih ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, validitas ilmu pengetahuan. Pengertian dari al-ilm. Kata al-ilm atau ilmu berasal dari bahasa Arab. Bentuk definitif atau ma'rifat dari kata alima, ya'lamu, ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu fi'lan yang berarti pengetahuan. Sementara dalam bahasa Inggris, al-ilm atau ilmu biasanya dipadankan dengan kata skill yang artinya ilmu atau pengetahuan. Dalam Al-Quran, kata ilm dan kata jadiannya disebutkan kurang lebih menjadi 800 kali. Al-Qardawi dalam penelitiannya terhadap kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrad li Alfaz Al-Quran Al-Karim menjelaskan bahwa kata ilm atau ilmu dalam Al-Quran baik dalam bentuknya yang definitif atau ma'rifat maupun indefinitif atau nakiroh terdapat 80 kali. Sedangkan kata yang berkaitan dengan itu seperti kata alama atau mengajarkan, ya'lamu mereka mengetahui, alim sangat tahu, dan seterusnya disebutkan beratus-ratus kali. Materi yang kedua adalah instrumen meraih ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kita ketahui, instrumen ini biasanya kita mengartikannya sebagai sebuah alat. Nah, instrumen dalam meraih ilmu pengetahuan ini artinya sebuah alat yang ada di dalam diri manusia yang membantu kita untuk meraih ilmu pengetahuan. Di sini instrumen pada dasarnya merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Jadi untuk meraih suatu ilmu pengetahuan tentu ada langkah-langkah dan juga alat-alat yang membantunya yang sudah ada di dalam diri manusia. Yang pertama di antara alat yang dimiliki manusia ini adalah indra atau panca indra. Nah, manusia ini memiliki beragam indra atau panca indra seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Jika manusia kehilangan salah satu bentuk indra, maka dalam memperoleh ilmu pengetahuan akan menjadi kurang sempurna. Contohnya saja, jika seseorang dilahirkan dalam keadaan buta, maka ia tidak mungkin dapat mengetahui macam-macam warna, bentuk, dan juga jarak, sehingga sedikit sulit untuk meraih ilmu pengetahuan atau dalam belajar atau semacamnya. Selain indra atau panca indra yang juga termasuk dalam instrumen untuk meraih ilmu pengetahuan adalah akal. Pasti setiap manusia memiliki akal kan? Nah, jadi dua instrumen ini antara panca indra dan akal itu sama-sama pentingnya dalam meraih ilmu pengetahuan. Kenapa akal? Karena akal ini dianggap mampu untuk manusia meraih suatu ilmu pengetahuan atau belajar untuk mencerna sesuatu, dan akal pada setiap orang bekerja berdasar pada aturan yang sama. Nah, aturan itu disebut logika alami yang ada pada akal setiap manusia. Ini ada beberapa aliran yang berbicara tentang instrumen meraih ilmu pengetahuan. Di sini ada 4 aliran. Yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga positivisme, dan yang terakhir intuisi. Aliran yang pertama yaitu rasionalisme. Bapak aliran ini adalah René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Nah, aliran ini terlahir dari paham humanisme, suatu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Jadi menurut aliran rasionalisme ini dia lebih cenderung mengarah ke akal dalam meraih ilmu pengetahuan. Di situ disebutkan manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Empirisme. Aliran empirisme ini
berasal dari kata Yunani yaitu empirikos, dari kata empiria yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia mengetahui pengetahuan melalui sebuah pengalaman, dan pengalaman yang dimaksud ini adalah pengalaman indrawi. Jadi tadi kalau misalnya aliran rasionalisme dia lebih mengarah ke akal, sedangkan yang empirisme ini lebih mengarah ke panca indera, seperti itu. Selanjutnya ada aliran positivisme. Aliran ini merupakan lanjutan dari rasionalisme dan empirisme dalam filsafat pengetahuan. Tokoh aliran ini ialah Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Ia penganut empirisme yang mengatakan bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Jadi pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme dan juga rasionalisme. Hanya saja seperti positivisme ini seperti berada di tengah-tengah antara aliran rasionalisme dan empirisme. Jadi selain membutuhkan akal atau pengetahuan, dalam meraih ilmu pengetahuan itu juga membutuhkan alat bantu lainnya seperti panca indera. Intuisionisme. Tokoh aliran ini adalah Henry Bergson tahun 1859 sampai 1941. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas, karena objek-objek yang kita tangkap adalah objek yang selalu berubah, artinya tidak tetap. Nah, dengan menyadari keterbatasan indera dan akal, maka Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Intuisi ini mirip dengan instinktif, tetapi berbeda dalam kesadaran dan kebebasannya. Nah, intuisi ini apa sih? Jadi, intuisi merupakan bahasa sederhananya itu bisa diartikan sebagai getaran hati atau jiwa akan sesuatu hal yang dihadapi atau yang akan terjadi gitu. Istilahnya adalah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Artinya dia itu seperti memiliki kemampuan akan pemahaman yang tiba-tiba saja datang dari dunia lain atau dari luar kesadaran kita sebagai manusia. Misalnya saja, contohnya nih, seseorang lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba terdorong ingin pergi ke toko buku atau membaca buku. Nah, ternyata di dalam buku itu ditemukan keterangan yang dicarinya selama bertahun-tahun. Nah, itu yang disebut dengan kemampuan dari intuisi. Atau misalnya saya merasa bahwa saya harus pergi ke suatu tempat. Ternyata di sana saya menemukan penemuan besar atau suatu ilmu yang dapat mengubah hidup saya gitu. Jadi aliran intuisionisme ini menganggap indera dan akal ini terbatas. Kemudian materi yang saya sampaikan untuk sumber-sumber ilmu pengetahuan akan disampaikan oleh rekan saya, Safira Aulia. Terima kasih. Sumber-sumber ilmu pengetahuan yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang berisi firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Umat muslim menggunakan kitab ini sebagai petunjuk maupun pedoman dalam kehidupan. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, maupun ketaatan Nabi Muhammad yang menjadi landasan umat muslim setelah Al-Quran. Oleh karena itu, mempelajari serta memahami Al-Quran adalah hal yang utama. Fungsi Al-Quran tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita membaca Al-Quran, mengkaji, merenungkan, menghayati, serta mengamalkan makna dan isinya. 2. Akal dan kalbu.
Akal adalah kemampuan seseorang berpikir yang logis sebagai alat fungsi untuk membedakan yang salah maupun yang benar. Secara filosofis, akal adalah daya intelek dengan sifat alami untuk mengetahui segala sesuatu. Sedangkan kalbu adalah pengakuan hati bahwa ada kekuatan yang melebihi batas kemampuan manusia. Akal dan kalbu merupakan keadaan dari jiwa manusia yang bergerak aktif dan terus-menerus dengan karakteristik khusus yang dimiliki masing-masing. Akal dan kalbu mampu melakukan aktivitas berpikir sekaligus merata. 3. Indra. Indra merupakan sistem fisiologi dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Indra akan mengumpulkan informasi untuk memberikan persepsi atau respon terhadap apa yang dia ketahui. B. Validitas ilmu pengetahuan. Validitas ilmu pengetahuan Islam bisa kita ketahui melalui sumber-sumber ilmu pengetahuan Islam. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sumber-sumber pengetahuan Islam ada 3. Yang pertama, hadis dan Al-Quran. Yang kedua, akal dan kalbu. Yang ketiga adalah indra. Validitas ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan banyak membaca, mendengarkan, maupun mengikuti seminar-seminar ataupun kajian-kajian serta belajar dengan ahlinya. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan merupakan kumpulan fakta yang merupakan bahan dari suatu ilmu, sedangkan ilmu adalah suatu kegiatan penelitian terhadap suatu gejala ataupun kondisi pada suatu bidang dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, alat, dan metode ilmiah lainnya guna menghasilkan suatu kebenaran ilmiah yang bersifat empiris, sistematis, objektif, analisis, dan verifikatif. Dan validitas ilmu pengetahuan harus dilakukan juga dengan banyak membaca, mendengarkan, maupun mengikuti seminar-seminar maupun kajian-kajian serta belajar dengan ahlinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan di materi ini, karena kita masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.